teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Siti Kamala Dewi, saya bisa dipanggil Mala, dan di sini ada rekan saya. Halo, saya Naila Wahyu Prahesti, bisa dipanggil Naila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan sebagai pilar pembangunan warga negara. Nah, guru itu memiliki peran penting dalam membentuk generasi masa depan. Nah, oleh karena itu, kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk membahas tema ini, mari kita langsung berbincang dengan narasumber kita, yaitu dengan Ibu. Saya Ibu Siti Katria. Ibu biasa dipanggil Ibu Siti. Ibu ngajar di sekolah mana? Saya ngajar di salah satu sekolah swasta di Serang, Kota Serang. Ngajar SD. Ya, ngajar SD. Sebagai guru kualitas Guru mapel. sebagai guru mapel, ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja. Ibu, saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh kesejahteraan guru terhadap kualitas pendidikan? Ya, menurut saya pengaruh kesejahteraan guru terhadap kualitas pendidikan itu sangat besar. Guru itu jika dia merasa dihargai dan sejahtera, tentu dia bisa lebih fokus untuk mengajar dan mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif. Gitu. Kalau misalnya apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai guru saat ini? Tantangan terbesar saya sebagai guru saat ini banyak ya Kak, karena saya itu guru mapel kelas 1 sampai kelas 6, mengenal banyak karakter siswa ya. Apalagi kelas 1 itu sangat susah diatur. Kalau kelas 6 itu, kelas tinggi itu dia gampang diaturnya, dia fokus kalau belajar diam. Jadi tantangan terbesarnya itu kalau kelas rendah itu kita harus bisa mengatur fokus mereka untuk belajar. Kalau kelas tinggi itu kita harus bisa membuat media yang kreatif untuk membuat mereka antusias untuk belajar gitu. Kemudian menurut Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi kualitas pendidikan? Faktor yang paling mempengaruhi kualitas pendidikan itu ada dua ya menurut saya. Faktor kualitas pendidikan itu yang pertama itu dari keluarga, yang kedua itu dari lingkungan sekolah. Kan yang sekarang ini kan banyak orang berharap pendidikan Indonesia itu kan semakin maju ya Ibu. Nah, menurut Ibu nih, apakah perhatian terhadap guru sudah sejalan dengan harapan tersebut? Menurut saya, Kan banyak orang berharap pendidikan Indonesia ini kan semakin maju ya. Nah, menurut Ibu tuh apakah perhatian terhadap guru sudah sejalan dengan harapan tersebut? menurut saya sih belum sepenuhnya ya Kak. Kita itu kan sering mendengar harapan agar pendidikan itu menghasilkan generasi yang unggul gitu ya, generasi yang cerdas, pintar gitu, yang demokratis gitu. Tapi perhatian terhadap guru itu kadang belum sebesar harapan tersebut gitu. Ibarat kita itu ingin panen yang bagus tapi lupa merawat petaninya gitu. Dari pengalaman Ibu, apa yang membuat seorang guru tetap semangat mengajar? Dari pengalaman saya sih, yang membuat saya semangat belajar itu antusias anaknya sih ya, antusias anaknya dan rasa hormat murid itu terhadap gurunya. Kadang ada murid yang bisa menghormati gurunya ketika belajar, ketika guru sedang menjelaskan gitu ya. Ada yang bisa mengikuti. Tapi kalau misalkan ada juga murid yang kurang menghormati gurunya, kalau ada guru yang sedang menjelaskan, kadang dia tuh suka tidak mendengarkan atau kadang mengejek, itu sangat membuat semangat kita tuh down gitu. Menurut saya gimana siswa itu bisa mengikuti kita atau tidak gitu. Bu, ada yang menyebut guru itu kan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nah, bagaimana itu pendapat Ibu? Menurut saya benar sih, guru itu kan biasa sering disebut pahlawan tanpa tanda jasa ya. Tapi gimana ya kasarnya ya, enggak semena-mena sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sih. Guru juga kan sebagai profesi gitu kan, profesi sebagai mata pencaharian gitu kan. Kalau tanpa tanda jasa juga enggak semena-mena kosong tanpa tanda jasa kan. Harus ada harus ada timbal baliknya lah gitu kan. Itu kan sebagai
guru itu kan sebagai pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kan kita nyari kerja itu kan untuk nyari apa Kak? Nyari uang Iya, kan, untuk iya, menghidupi penghasilan. gitu kan, untuk penghasilan gitu sih. Apa tadi pertanyaannya? Ada Sebagai yang menyebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Iya betul, tapi ya balik lagi kayak tadi Harus ada timbal balik. ya, harus ada timbal baliknya. Ibu, apakah fasilitas pendidikan saat ini sudah cukup untuk mendukung proses pembelajaran? Fasilitas pendidikan itu kan di setiap sekolah beda-beda ya Kak. Kadang ada yang mendukung untuk proses pembelajaran, ada yang tidak. Tapi sejauh ini kalau di sekolah untuk fasilitas sih memadai ya di sekolah saya gitu. Tapi ada yang belum memadai itu untuk pelajaran penjas. Di situ belum kurang memadai karena kita gedung baru, jadi fasilitas untuk olahraga itu masih kurang. Berarti untuk pelajaran olahraga ya? Untuk pelajaran olahraga, untuk yang lain sih sudah cukup gitu. Menurut Ibu nih, bagaimana sih hubungan kesejahteraan guru dengan pembangunan warga negara yang berkualitas? Menurut Ibu, bagaimana hubungan kesejahteraan guru ini dengan pembangunan warga negara yang berkualitas? Menurut saya hubungannya itu sangat erat Kak. Guru itu kan berperan untuk membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa gitu ya. Jika guru mendapatkan dukungan yang baik gitu, maka proses pendidikan akan lebih optimal dan pada akhirnya menghasilkan warga negara yang berkualitas. Menurut Ibu yang berkualitas itu seperti apa ya Bu ya? Siswanya Iya, siswa yang berkualitas. Siswa yang berkualitas itu menurut saya dia bisa menguasai pembelajaran. Tidak semuanya menguasai pembelajaran, tapi dia misalkan ada satu pelajaran yang bisa dia Diunggulkan. yang bisa dia unggulkan. Misalkan dia unggul di pencak silat, misalkan dia unggul di pencak silat, dia mengikuti kejuaraan, dia mendapat juara. Menurut saya itu sih dia ada satu bidang yang dapat dia kuasai dan dapat dibanggakan gitu. Apa dari harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Menurut saya harapan saya untuk pendidikan ke depannya itu sangat banyak Kak. Karena sampai saat ini kesejahteraan guru itu kan masih sangat diperjuangkan ya. Aduh, ngelek lagi. Jadi apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Ya, harapan saya untuk pendidikan ke depannya itu sangat banyak Kak. Dimulai dari kesejahteraan guru, kemudian untuk kualitas pendidik kita sebagai pendidik itu kan harus mengikuti pelatihan ya kayak PPG itu Kak. Kalau guru itu kan habis lulus itu dia sebenarnya harus sekolah lagi tuh Kak, ada PPG itu. Nah, PPG itu enggak semuanya bisa langsung masuk PPG, itu mengikuti banyak seleksi. Ada yang kalau PPG Prajab itu dia harus, kalau Prajab itu di luar. Nah, kalau di luar itu dia harus mengikuti tes lagi. Itu ada yang lulus, ada yang enggak gitu Kak. Harapan saya sih kalau misalkan ada PPG Prajab itu untuk guru, menurut saya pengennya tuh ya, misalkan kita udah lulus nih, setelah lulus tuh langsung masuk aja gitu. Jadi nggak usah ada seleksi untuk seleksi lagi. Kita kan udah pendidik nih, tinggal disekolahin lagi, tinggal diprofesiin aja gitu. Jadi nggak usah disusah-susahin lagi gitu. Dipersulit gitu. Nggak usah dipersulit. Terus ada juga PPG itu yang di Daljab. Kalau di Daljab itu dari sekolah, jadi kita ngajar di sekolah tersebut, kemudian prakteknya juga di sekolah tersebut gitu. Kalau itu sama, itu harus nunggu lama lagi, itu kurang lebih 2 tahun. Jadi prosesnya panjang. Iya, prosesnya panjang untuk mendapat PPG itu. Terus apa lagi ya? Apa tadi harapannya ya? Untuk pendidikan yang merata, kesejahteraan, pendidikan yang merata. Terus yang profesi itu inginnya sih dipermudah gitu. Jadi nggak usah banyak proses sekolah lagi, langsung aja sih gitu, nggak usah ada ini lagi ya gitu. Itu sih, itu paling. Ini pertanyaan terakhir, jika Ibu bisa menyampaikan satu pesan kepada pemerintah dan masyarakat, apa yang ingin Ibu sampaikan Sebagai pengajar? pendidik, sebagai pengajar untuk
masyarakat dan pemerintah. Untuk masyarakat mungkin kalau sebagai guru itu untuk ke orang tuanya gitu Iya. ya. Yang saya sampaikan sih dukungannya aja untuk guru-guru dan pengertian untuk anaknya gitu. Gini nih Kak, kan ada anaknya tuh yang di rumah tuh dia tuh diem ya, di rumah tuh nurut sama orang tuanya. Nah di sekolah itu, ini pernah ada kasus ya, di sekolah itu anaknya berulah nih pernah ngelempar besi ke anak cowok. Inilah apa tuh namanya? Bocor. Nah habis bocor itu si orang tua yang anaknya bocor itu ya nggak apa-apa gitu ya, pengen tahu anaknya mana sih gitu kan, cewek nih. Si orang tua ceweknya ini dia lebih perhatian ke anaknya ini, anak saya nggak apa-apa kan bu, kayak gitu-gitu. Dia tuh nggak percaya kalau anaknya itu ngelakuin hal itu gitu, karena di rumahnya itu dia nurut, nggak nakal, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi di sekolah tuh beda gitu. Jadi apa ya? Kalau di rumah itu dia merasa diawasin kan sama orang tuanya, nurut gitu. Kalau di sekolah kan dia bebas mengeksplor gitu. Tapi karena orang tuanya taunya anaknya baik-baik aja, pas di sekolah itu dia Nggak percaya. denial gitu, nggak mau mengakui kalau anaknya salah gitu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Jika Ibu ingin menyampaikan satu pesan kepada pemilih masyarakat, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah dulu ya. Yang pertama itu tentunya kesejahteraan guru yang merata. Kemudian yang kedua itu dipermudah untuk segala hal kegiatan positif. Kegiatan yang positifnya itu untuk mendukung kualitas para pendidik. Kemudian pesan untuk Masyarakat. ini lebih ke orang tua ya. Pesannya itu kerjasama yang baik aja sih antara orang tua sama pihak sekolah gitu, pihak guru gitu aja sih. Jangan hanya menuntut hasil yang baik, tapi berikan juga dukungan yang baik kepada para pendidik gitu, karena pendidikan yang berkualitas itu tidak akan terwujud tanpa guru yang dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya. Jadi banyak harapan yang ingin. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan sebagai pilar pembangunan warga negara. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa kesejahteraan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih kepada Bu Sipat yang telah berbagi pengalaman dan pandangannya, serta kepada para pendengar yang telah menyimak podcast ini. Tetap semangat belajar, berkarya, dan menghargai jasa para guru. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.